Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, di sini ada berita yang cukup serius ya, dimana ternyata pansus honorer DPR RI telah resmi dibentuk, dimana langsung diketuai oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel. Ternyata ini serius ya, mencari solusi untuk teman-teman tenaga honorer, bagaimana jalan terbaiknya. Kalau kita menangkap aspirasi dari rapat-rapat yang telah digelar oleh komisi-komisi dari berbagai komisi DPR, itu semua rata-rata menginginkan ya tenaga honorer langsung diangkat menjadi CASN, baik itu PNS ataupun P3K. Nah, untuk berita lengkapnya silakan teman-teman simak video ini ya. Tetapi sebelum lanjut, bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita terkait dengan penerimaan CASN, P3K maupun CPNS maupun terkait dengan tenaga honorer ya, bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita, silakan subscribe channel ini sekarang juga dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, karena kami berkomitmen membagikan setiap hari informasi terupdate seputar CPNS, P3K maupun terkait peralihan tenaga honorer menjadi CASN di tahun 2022-2023 ini. Oke teman-teman, kita simak beritanya. Di sini judul berita yang diangkat oleh Babe yaitu DPR desak pemerintah hentikan penerimaan P3K, Junimart Girsang ungkap alasannya. Ya, sini diberitakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang meminta pemerintah hentikan penerimaan P3K. Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk menghentikan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang di Gedung Parlemen pada hari Selasa, tanggal 6 bulan 9. Bahkan DPR telah membentuk pansus atau panitia khusus terkait penerimaan P3K. Ya, menarik untuk kita simak apa saja kerja dari pansus ini nanti ya. Di sisi lain, pemerintah mendesak pemerintah untuk segera mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Mungkin di sini yang dimaksud oleh Babi adalah di sisi lain DPR mendesak pemerintah untuk segera mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kami mendesak pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN ya, baik melalui jalur P3K ataupun lainnya, katanya dilansir dari jpnn.com hari Rabu tanggal 7 bulan 9. Dia menjelaskan, DPR menekan hal itu karena hingga saat ini masih banyak ditemukan para tenaga honorer yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN. Sementara itu, mereka telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun. Menurutnya, tidak hanya masalah honorer yang belum diangkat menjadi ASN saja, tetapi masalah lain juga sangat banyak. Tenaga honorer yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2021, tetapi hingga sekarang masih belum memiliki status yang jelas, bahkan belum mendapatkan SK pengangkatan, terang politisi PDI Perjuangan itu. Semua masalah tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya roadmap kebutuhan P3K yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pansus honorer DPR juga mendesak agar pemerintah segera menyusun roadmap yang meliputi masalah ketersediaan anggaran, formasi, dan kepastian waktu pelaksanaan seleksi. Ya, memang sepertinya amburadul ya. Tidak ada kejelasan sampai sekarang. Kami juga meminta pemerintah menaikkan anggaran DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan APBD agar dapat digunakan membiayai gaji PPK di daerah dengan nomenklatur khusus. Terangnya, mungkin maksudnya P3K di sini lagi ya. Ini Babe juga banyak salah
detik ini. Sebelumnya, pembentukan Pansus Honorer DPR RI resmi dibentuk dengan melibatkan seluruh perwakilan komisi di DPR. Semoga ini cukup kuat ya untuk menyampaikan aspirasinya, karena seluruh komisi ternyata bergabung di dalam pansus. Adapun pembentukan pansus tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel. Ya, teman-teman, berarti pansusnya sudah resmi terbentuk, diwakili oleh seluruh perwakilan komisi, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel. Nah, mudah-mudahan setelah ini, dengan terbentuknya pansus ini, akan ada informasi gembira, akan ada kebijakan-kebijakan baru menyangkut tenaga honorer, menyangkut nasib tenaga honorer ke depannya. Karena pemerintah sudah berulang kali menyebutkan bahwa tanggal 23 November 2023 atau 29 kalau tidak salah, itu honorer akan resmi dihapuskan. Nah, sebelum itu benar-benar dilaksanakan, harusnya pansus ini telah memberikan solusi-solusi terbaik terkait nasib tenaga honorer di Indonesia yang telah mengabdi berpuluh-puluh tahun, yang telah mengabdi bertahun-tahun. Oke teman-teman, mungkin informasi ini cukup dulu. Bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi kelanjutan terkait dengan pansus ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru jika kami mengupdate video. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.